Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasi maskulin. Okay. Alright. Ada 7 of Wands, 10 of Swords, the 6 of Cups, 8 of Cups, and the Justice. The bottom of the deck ada Page of Cups, 7 of Pentacles, and the Judgment, the Hierophant, Page of Swords, and the 5 of Wands. Dia sebenarnya mau kembali lagi sih sama kamu. Ya, dendam banget juga sih kalau kembali ke kamu tuh dendam. Dendamnya ya karena banyak masalah dalam hidup dia. Setelah ditinggalkan oleh kamu atau kamu memilih untuk pisah, cerai gitu ya. Karena ya perbuatannya dia yang selalu berbohong, yang selalu mengkhianati, menipu gitu ya. Di sini dia obsesi banget nih. Obsesi mau kembali ke kamu. Mau membangun kembali tentang kestabilan hidupnya dia. Tapi ini ada pembayaran karma ya. Kalau dia mau kembali ke kamu, dia harus bisa jujur ya dengan Tuhan dan juga dengan kamu. Ya, dia harus jujur. Dan ini menjadi konflik batin dalam dirinya. Ya, menjadi konflik batin. Mencari cara untuk bisa kembali sama kamu. Jadi ya kan karena dia gengsi ya untuk kembali sama kamu saat ini. Pada akhirnya dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya. Dan ya dia kecewa dengan memori di masa lalu ternyata lebih indah. Ya. Makanya dia kecewa dengan apa yang dia perbuat di masa lalu. Aku ngelihatnya. Tapi dia masih mempertahankan sifat angkuhnya, gengsinya dia. Sebagian dari maskulin ini ada yang mau bercerai ya dengan feminin, ada yang mau bercerai. Kucing aku ya, tapi banyak masalah yang terjadi. Jadi dia coba untuk menutupi perasaan hatinya dia yang terluka ya, karena ya kenangan bersama kamu tuh masih sangat indah sebenarnya. Eight of Pentacles, the Knight of Wands, dia terluka sama kamu ya, sakit hati ini. Karena dia merasa sudah coba mempertahankan juga gitu. Tapi ternyata tidak bisa membuat kamu
bahagia dan bersyukur dengan cara dia memperbaiki hubungan ini sama kamu. For once, dia kecewa dengan orang ketiganya. Kecewa dengan orang ketiganya ya. Aku melihatnya di sini. Dia memang memberikan janji komitmen ya dengan orang ketiga, dengan harapan permasalahannya dia selama ini akan terselesaikan dengan adanya orang ketiga ya. Tapi pada akhirnya dia kecewa sendiri. Di sini aku ngelihat memang dia depression dengan apa yang dia berikan ke orang ketiga, yaitu janji ya tentang masa depan yang baik gitu ya. Dan ya aku ngelihatnya maskulin di sini bingung. Ya, bingung dengan keputusannya dia terhadap karmik karena sudah ada yang satu rumah atau menikah, tapi berujung kekecewaan, berujung penyesalan. Ya. Dan di sini aku ngelihatnya ya maskulin menyesali sih, bosen dengan orang ketiga juga ya, karena pertengkaran yang tidak ada habisnya, dan ini bisa mengendingkan rumah tangganya dia juga dengan orang ketiga. Ya, terus aku ngeliatnya memang Eight of Pentacles. Dia merasa sakit hati, dia udah memperbaiki juga hubungan ini sama kamu, tapi nggak dianggap, makanya dia kecewa, ingin move on sama kamu. Tapi lambat laun dia akan kembali lagi sama kamu. Dia bekerja keras untuk karirnya, coba untuk mencari jalan memperbaiki keuangannya dia. Tapi ya karena dia orangnya gengsian ya, sehingga dia terbunuh sendiri dengan petualangan hidupnya dia. Abang, diam bang. Ya. Dan ya aku melihat dia terluka ya. Terluka karena ya dia sudah menyakiti kamu. Terus dia memberikan janji palsu, alasannya bekerja gitu ya, karir. Coba memperbaiki karmanya ya, tapi malah memberikan luka hati yang sangat dalam ya, terutama mengingat kenangan bersama kamu gitu ya. Dan ya aku melihatnya si maskulin ini ya akan coba kembali ke kamu sih, walaupun perjalanannya sulit ya. Nanti dia akan mencari cara gimana perbaiki lagi koneksi ini sama kamu, karena ya dia merasa kebahagiaannya dia tuh ada sama kamu di masa lalu. Dan ini adalah karma dari masa lalu yang harus dia terima. Ini bisa sampai 6 tahun pembayarannya.
Ten of Cups, the King of Swords, and the Moon. Dia akan coba untuk bahagiakan dirinya dia sendiri, dan dia ada masalah ya dengan kebahagiaan yang dia jalani saat ini. They have resist the Emperor, the Judgment. So, maskulin sama karmik akan mengalami kesedihan ya, kebangkitan spiritual yang mana hubungan mereka yang diam-diam udah stabil pada akhirnya akan mengalami kesedihan, kekecewaan, karena ini adalah karma dari masa lalu yang membuat mereka akan merasa kesendirian. Satu sisi karmik juga masih mencari orang baru setiap saat karena dia merasa ya DM atau maskulin ini masih mengingat feminim juga gitu. Jadi ya kalau dia ingat feminim ya gue juga harus nyari cadangan gitu ya, si karmik ini. Dan aku ngelihat memang karmik mengerjakan ilmu sihir juga ya, karena merasa dengan maskulin itu banyak sekali karma yang terjadi sehingga ya dia coba ingin maskulin merasakan hal yang sama, mencoba memperbaiki spiritualnya juga ya si karmik ini, tapi ternyata gagal ya, sama-sama tersakiti. Dan ini sama-sama memberikan kesedihan, memberikan kekecewaan oleh DM ya. Di sini karmik mencoba cari orang pintar juga yang bisa membalaskan dendamnya dia sama DM juga ya. Sebagian dari DM di sini masih mengingat ataupun masih membicarakan tentang feminim ya. Jadi ibarat membandingkan. Karmik dan DM ini sama-sama mencari jalan pintas juga, saling gali lubang tutup lubang ya, untuk memperbaiki spiritualnya masing-masing juga, bahkan saling menyalahkan apa yang sudah mereka ukir gitu ya. Sebagian dari karmik ataupun maskul ini udah ada yang menikah diam-diam, makanya sama-sama saling menutupi. Pada akhirnya DM terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri ya, dan ini membuat DM menunggu waktunya lagi agar bisa memutuskan untuk menyabilkan kehidupan dia lagi dengan cara ya belajar bersabar dari pembayaran karma yang terjadi dalam hidup dia, dan dia harus nekat ya mengumpulkan keberanian untuk jujur sama kamu. Situasi maskulin ya, dia tahu kalau koneksi ini sudah tersakiti oleh dia, makanya dia ingin kembali lagi ya, karena koneksi ini memberikan dia kestabilan hidup yang lebih baik.
Aku ngelihatnya maskulin kecewa mengenang masa lalu yang belum bisa dia lupakan sepenuhnya. Mencoba move on dari kamu, malah dia tidak bisa lupain kamu. Ya, berharap Tuhan bisa mempertemukan kalian kembali, berharap ada suatu kelahiran baru dan menyembuhkan dirinya, terutama dalam spiritual. Keadilan akan datang dalam kehidupan dia. Dan ini adalah sebuah permainan yang harus dia bagikan, terutama melakukan kebohongan, melakukan penipuan di dalam sebuah keluarga ya. Maskulin di sini banyak belajar juga pelan-pelan ya untuk meraih pasangan hidup yang memberikan dia bahagia, sukses, terutama tentang journey hidupnya dia. Jadi dia akan mengambil kesempatan langkahnya dengan jalan pintas, ya ini bisa dengan kerja keras ataupun dengan cara impulsifnya, jadi kayak dengan cara munafiknya dia sebagai jalan pintas agar mendapati kesuksesan kembali. Maskulin coba untuk gunakan triknya agar bisa kembali lagi sama kamu. Tapi di sini dia memang harus mengenang kisah masa lalu yang penuh dengan kesedihan dan berharap kisah masa lalu itu memberikan pelajaran yang sangat berharga, menyembuhkan dirinya dan selalu berpikiran positif. Dan ya maskulin di sini banyak berdoa juga sih agar bisa kembali ke kamu, karena dia tahu kesuksesan, keberhasilan itu ada bersama koneksinya sama kamu. Tapi dia sadar dia sudah menyakiti kamu. Dan aku melihatnya memang maskulin coba lari dari karma buruknya, tapi dia nggak bisa lagi masuk ke dalam kehidupan kamu, datang dan pergi, ya. Dan aku ngeliatnya ya dia harus menunggu, belajar mengumpulkan keberanian dalam hal kejujuran, ya. Dia harus menunggu hal itu. Dan aku ngelihatnya memang dia mencari cara memperbaiki hubungannya dia dulu dengan orang ketiganya sebelum datang ke kamu, karena dia tahu karma akan datang dalam hidupnya dia, dan dia tahu tidak bisa kembali ke kamu sebelum dia menyelesaikan karmanya dia dengan orang barunya. Kita lihat situasi maskulin. Right, yoga and exercise are essential to your well-being, peace of mind, and spiritual growth right now. Lagi dibangunkan ya, awakening spiritual. Third eye-nya, jadi dia memang lagi lagi mengenang, pikirannya tuh lagi digali sama Tuhan, Allah ataupun semesta. Lagi ada
kebangkitan spiritual yang terjadi di dalam hidup dia. Happy move to a new home or place of employment is in the world. This moment will usually is a positive new energy and no conditions are variable right now. Jadi memang dia dengan kehidupan barunya ya, dia pikir dengan rumah tangga baru ya, dan energinya akan lebih positif dibandingkan kamu. Padahal tidak. Dan belum saatnya dia merasakan kebahagiaan, makanya dia harus bertanya kepada malaikat ataupun Tuhan ya, untuk bisa membuka kehidupan gelapnya dia, energi gelapnya ya. Aku ngeliat di situ dalam energinya. Dan ya, maskulin belum bisa bahagia saat ini. Banyak hal yang harus dia perbaiki, terutama pikirannya dia yang tidak childish lagi. Chemistry, deception, Jordan, true love, love yourself. Ya, jadi dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri kalau dia mau mendapatkan cinta sejati. Jadi dia tidak harus dengan orang lain langsung gitu ya. Dan dia harus juga pikirkan, membuka pikirannya dia itu lebih kuat untuk bisa menarik hal-hal positif. Chemistry, karena kehidupan dia dengan orang baru ini berharap akan lebih baik dibandingkan dengan kamu, berharap lebih positif energinya, tapi ternyata semua penuh dengan kebohongan. Deception, someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi memang banyak kebohongan dan kegelapan ya. Ini juga tentang cakranya ini lagi tertutup ya, jadi kayak memanipulasi pikirannya dia sendiri untuk bahagia ataupun coba untuk menjadi orang lain. Pada akhirnya ya dia harus bisa menerima ya, ketidakbahagiaannya dia adalah dari sifat childishnya dia, dan dia harus bisa menerima tentang kebohongannya, kepalsuannya dia ini terjadi dengan dia dan orang baru ya. Ready, mau tidak mau ya dia harus siap ya, mau tidak mau dia harus siap. Dan ya, situasinya maskulin ini, kebahagiaan dia penuh dengan kepalsuan. Clarity, ya kepalsuan ya. Jadi dia harus siap dengan kejujuran kalau dia mau sukses, mau bahagia lagi. Karena kehidupan dia memang masih gelap ya, energinya masih belum bisa bahagia sepenuhnya. Take control. Peace, ya maunya sih kehidupannya damai, tapi kan dianya tidak terbuka dan dia masih memakai topeng ya dalam sebuah hubungan. Dan mau tidak mau ya dia harus menerima suatu magnet ya dari adanya pembayaran karma, yaitu dibukanya pikirannya dia. Dan dia harus siap dengan kejujuran tentang kebohongannya dia selama ini dengan orang barunya, karena memang dia tidak bisa mengontrol sifat childishnya. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua ya. Jadi maskulin belum bisa bahagia sepenuhnya dan masih belum bisa ngeblok sifat childishnya ya, yang aku lihat. So thank you so much for anybody, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.